Berarti Suster Boni datang di Indonesia sejak 70 ya. masuk jara 60 di Indonesia 70. Wih. Rita duluan, kami bersama-sama lulus perawat. Rita langsung ke Indonesia. Saya kerja di bidang sosial dengan kaum wanita yang hamil di luar relasi pernikahan, kami menangani karya sosial dulu. Menolong perusahaan, bukan sendiri menolong perusahaan, tapi kerja di situ dengan anak-anak mereka yang ya tidak sah itu hanya kehamilan dari orang luar negeri yang ancaman negara. Kemudian waktu itu saya di karya sosial ke YMY, khusus di YMY di Den Bosch. Masih ikut kursus itu sekali seminggu, masih dengan kereta api ke situ. Wow. Kemudian di tahun berikutnya, dengar saja Den Bosch. Den Bosch. Di tahun berikutnya, atasan saya minta ke saya ke Indonesia. Saya mengatakan saya sangat siap. Jasmani rohani saya siap, tapi hanya satu pertanyaan. Saya dulu waktu saya perkenalan pertama kali di Bandung itu, saya dengar kisah dari pedalaman, dari Teren. Saya mengadakan pertanyaan saya, apakah boleh saya menjadi bidan sebelum ke Indonesia? Selamat makan. Ide yang baik. Wih, langsung direspon. Langsung respon sangat baik, sangat. Kemudian melamar di rumah di sekolah kebidanan Katolik. Saya tidak diterima karena itu semua sudah penuh. Kemudian saya ke Rotterdam, kota yang terbesar di Belanda. Saya ke situ sekolah Kristen, ya universal itu. Saya ke situ dengan habaib lengkap, tutup sampai 12 cm dari lantai. Ketemu dengan direktur, suster, belum pernah ada suster yang pendidikan di sini. Saya mengatakan bagi saya menempuh pendidikan yang baik. Saya diminta untuk Indonesia. Saya tidak bisa masuk sekolah bidang Katolik, tapi saya berani menaruh kepercayaan penuh di sini. Boleh, tapi ini harus lepas. Ini lepas. Kemudian saya mulai dengan pendidikan pada awal. Saya pakai rok hitam, Putih hitam. blus biru dan Putih hitam. kerudung kecil. Saya jalan di gang, suster groot, ini dilepaskan juga. Dilepaskan juga, saya 2 tahun intern sebagai suster, wajib intern. Demi yang tidak bisa. Asal ada demi. Kan ada demi. Demi. Ad maiore Dei Gloria. Ya, betul. Semua kemuliaan Tuhan. Tapi saya persis selesai dengan pendidikan, sudah mendapat visa ke Indonesia. Kakak saya MSR persis pertama kali cuti ke Belanda. Dia ke Indonesia 64 sebagai pastor muda. Ditabiskan 63. Dia ke Indonesia dalam 64 di Teren, tugas di Teren. Dia 5 tahun berikutnya pertama kali cuti ke Belanda. Waktu dia kembali, saya ikut pertama kali dia kembali. Ke Indonesia. Masih ada kakaknya? Kakak pastor sudah meninggal. Meninggal di mana? Di Indonesia atau di? Dia 30 tahun di Indonesia. Kemudian pada usia yang masih relatif muda, di 60 tahun, dia pilih untuk kembali ke Belanda. Dengan alasannya, Indonesia sudah punya pastor-pastor pribadi yang mereka dengan gaya sendiri yang menentukan, bukan dia akan menjadi orang barat. Kemudian kakak saya masih 20 tahun pastor di Belanda. Dan meninggal di Belanda dengan leukemia, tapi masih di pastoral. Berarti meninggal 80-an juga ya? 10 tahun yang lalu. Umur 80-an. Ya, 60 waktu dia pulang 20 tahun. Berarti Suster Boni di sini sudah 54.
tahun. 5 bulan 4 tahun. Sudah bisa emas di sini. 60 sudah. Indonesia. Sudah 60. 60. 62 sudah. Oh 62. Itu bersihnya ya. Seperti pastor Pampasan yang sudah akhirnya suster udah jadi sudah warga negara WNI ya kan? Kami 83 dihadapkan dengan 2 pilihan, pulang ke Eropa atau Jadi sama-sama atau ya wajib dengan pastor menjadi kami warga sana. negara Indonesia. Ada yang tidak mau menjadi WNI. Langsung balik. Setelah Susan Swiss. Sudah balik. Nah, secara mental tidak bisa melepaskan kewarganegaraan sendiri. Bagi saya tidak ada masalah, sama sekali tidak. Tapi kita satu paket kalau dipilih ke Indonesia kemudian kalau ini konsekuensi. Tapi seperti, tapi tidak berarti harus sampai mati di Indonesia. Tidak, hanya harus mengikuti persyaratan pada waktu itu. Seperti yang Pastor Klein, Pastor Grot ini semua menjadi WNI, tapi kemudian pulang ke Eropa. Tapi ada beberapa yang mengatakan oh ini hanya semacam manipulasi, ancaman saja. Pasti tidak, tapi memang tahun berikutnya mereka tidak mendapat izin kerja lagi. Memang Dan tidak pernah, diri total. tidak pernah dipersulit juga oleh negara Indonesia ya, sama sekali. Iya. Hanya agak repot pada awal karena waktu itu saya kerja di pedalaman, ujian sekali di Tenggara, ke Samarinda, nilai mudik, tapi tidak diberatkan oleh pemerintah. Hanya memang kalau kemudian hari ke Eropa mesti mengurusi visa untuk masuk ke sana Belanda masih bahasa Belanda, baca Belanda. Tapi kalau saya menghadap di situ saya tidak bisa masuk. Benar. Berarti harus ke secara ambasada di Jakarta, kemudian urusi ya paspor macam-macam, administrasi kembali lagi ke sini karena baru bulan berikutnya baru selesai. Ya. Sama kalau kita ke sana juga kan pasti ada urusan administrasinya seperti itu. Ya namanya regulasi, peraturan memang begitu ya. Kita harus ikuti. Dan ini contoh pemberian diri total sepenuhnya. Mesti ke situ ya. Udah pinter. Mesti ke situ. Langsung ya, langsung. Ya, Betul. terus terang kemarin saya masih omong dan Betul, Ustaz. saya mengatakan kami bicara tentang Suster Ermina yang sekarang cukup berat, sangat berat, betul-betul menyerahkan diri. Saya mengatakan, saya duduk di sini, saya mengatakan angka ini final, ya, garis hitam final. Kalau dia atlet, dia lari, kemudian atau dia jalan capek-capek, tapi kalau dia melihat final, dia lari kalau sudah melihat akhirnya. Sekarang kita masih cenderung melihat finalnya, pintu sudah terbuka, tunggu, belum siap. Sebenarnya sudah harus lari kalau melihat finalnya. Sudah sampai. Tapi dalam kenyataan tidak selalu sedemikian datang. Itu ya kelemahan dan kemanusiawiannya kita. Betul. Di mana-mana. Saya mendapat insight yang bagus hari ini. Bukan cuma dapat makan, tapi dapat apa? Siapa? Daharia. Dia akhirnya Coba datang berjalan lagi. jam 2 begitu kita turun. Kan belum lihat kemudian dia terlihat. Nanti Atau kita pergi berenang. Banyak yang kan untuk mengajarkan. kita masih di sini. Ini Natal dan coba keluar ke Kudus tuh ribuan itu. Kita pergi ke mana?
Francisca dari Kita koordinasikan ya dengan Ustaz atau Ustaz Chen ya. Tapi kami itu tanggal ini nih ada pesta, ada undangan sudah. Oh, ada pesta apa? Minggu ini? Pesta perak itu yang kami punya di Samarinda itu. Tanggal 20. Tanggal 20 ada undangan. Belum dapat. Mungkin sudah ada di pastoran atau Di pasti Munder. Oh ya, di Mudah Munder. kan di mana ada kan Ustaz? Oh, Tapi ada. undangan pasti belum. Suster pergi di bulan Saya lihat kemarin ada kok untuk dan saya dititip di di paroki titik sana. iya, masih di paroki. Ada. Terus nanti diteruskan. Ya. Oh, ada yang mau 25 Di tahun. sini ya? loh banyak air terjun, 5 cantur. suster Hampir 25 tahun. Saya Satu Tidak datang pernah diajak. Toraja 40 Suster tidak tahun. pernah ada. nanti khusus ada staf pastor Jen. Dia Kan jalan-jalan. dua-duanya Jalan. Dia loh suka jalan. Nah, kalau masih ada Ustaz Yasin tak boleh kita jalan. Kita buat pancing Master Chen, suster. Nanti kami yang meneruskan. Jalan. Refreshing sedikit. Ya. Itu perlu juga ya, Oh, sama. supaya kita disegarkan kembali Oleh untuk alam. menimba inspirasi di hidup karya. Ya. Kemana ada dan? Kalau ada berkesempatan, Iya. yang penting atur baik Iya. dan bisa. Ini merupakan dukungan juga selalu Dukungan. Saya ingat betul waktu kami pesta itu. Sampai 22 pastor yang hadir di altar untuk para suster. Oh, hebat juga sudah. Bapak Uskup memimpin, pastor-pastor semua begitu. Gembira. Umat banyak, Banyak. sangat banyak. Rasa pada hari biasa ya pasti tidak banyak. Tahu-tahu banyak. Di Indonesia tinggal Suster Boni Hendrita. dan Suster Hendrita. Iya. Oh, tinggal berdua. Sampai sekarang tidak ada suster yang sampai meninggal di sini dari Eropa. Iya. Ya, suster mesti jaga kesehatan tapi masih sehat ini. Sehat. Hidup dengan Tidak mendesak kematian, tetapi kami sudah putuskan dan tidak ada keraguan untuk pulang ke Belanda itu. Yang bagi kami mempermudah sebenarnya, kami tidak punya kongregasi di Belanda lagi, kecuali 8 suster dengan usia 88 sampai 100. oh, sisa 8 Dan semua dalam panti. Kami ya. tidak punya komunitas. Suster masing-masing hanya meja makan masih bersama Oke. dengan beberapa kongregasi lain, tapi sekarang juga semakin kurang Iya, religius sama. tua, sehingga banyak awam sudah masuk dalam panti itu. Oke. Dan dari keluarga kami, baik Suster Rita maupun saya, dua-duanya anak ke-9. Kalau anak ke-9 sudah 87 dan 86 bisa mengerti bahwa yang pertama dan kedua dan ketiga mungkin sudah tidak ada lagi. Sekarang bagi saya masih ada nomor 5, 94, Wah. yang persis di atas saya 88, saya 86, adik 84. Tapi sama suster, kami punya suster-suster juga di Belanda itu sudah mulai berkurang, tinggal 30-an atau 40-an. Iya, Dan pasti dia juga di akan kongres besar ya. ke sana juga semuanya. Dan kami juga sudah pindah di pusatnya kan di Indonesia, di Jogja. Ya. Jadi ya kami sudah di Indonesia dan sudah pisah dengan India. India punya sendiri juga. Jadi ya sama, tinggal rumah-rumah untuk Ya, para suster ya, untuk lansia itu, ya. tinggal, dan kurang lebih sekarang awam yang bekerja sama. Tapi enak kan di Belanda sana kan pemerintah yang urus untuk membiayai ya. Seperti itu. Saya sampai dan hari itu juga masih setiap bulan dapat uang untuk hari tua. Tapi semua selalu langsung dalam general untuk Iya. studi suster saya tidak tahu. Iya. Tapi masih setiap bulan dapat 7,5 juta.
Nah itu. Di Belanda. Tapi diurusi melalui ekonom di Belanda ya. Karena pernah berjasa dan membayar pajak dulu di Eropa ya, sehingga masih ada haknya. Dan diurusi oleh awam dalam konfederasi. Iya, kami juga sudah diurusi. Kami tidak punya itu. Awam untuk hal-hal itu. Ya semua juga itu akhirnya kan kembali ke kita masing-masing. Ini sudah menjadi contoh teladan yang baik. Memberi diri. Saya selalu mengingat ayah saya itu. Dia tidak pernah mempermasalahkan kalau kami berdua sebagai misionaris 8 keluarga, kami berdua di Indonesia. Kalau kami pulang ke Belanda mereka senang. Kalau kembali lagi ke situ tidak pernah sedih terharu, tidak sedih terharu. Tapi ada sedikit air mata keluar, Bapak kasih berkat. Tapi tidak pernah. Bagaimana nanti kalian tidak mengenal kami lagi mungkin kalian mati di sana. Bapak selalu mengatakan sampai berjumpa dalam sukacita. Dia tahu akan berakhir bagaimana. Pendidikan pertama dari keluarga memang sudah ada ya. Ya, ini menyerahkan diri. Ini bagus ini saya betul rasa dikatakan dengan ungkapan itu dia tidak sedih. Nanti kalian mati atau kami nanti tidak bisa melihat lagi sampai berjumpa dalam sukacita. Nanti kalau kita selesai perjalanan ini sekarang masih omong-omong di sini nanti. Iya, betul. Untuk teladan yang baik dari orang tua ternyata memang sudah ada dari keluarga, sudah ada bibit-bibit pelayanan dari bapak, sudah menyerahkan putrinya ke kongregasi. Jadi simple, orang tua bilang selamat nanti berjumpa lagi di lain waktu atau dalam sukacita itu hebat. Harus percaya pada negara Cila. Betul. Kalau kita di sini orang tuh nangis tuh cuman pulang libur. Kapan balik lagi? Gitu semua. Padahal ya gitu. Kalau kita menikah juga pasti ya kita berkeluarga sendiri. Pergi dengan suami kita, anak kita ya seperti itu ya. Tapi ya seperti kalau mereka melepaskan anak yang menikah betul-betul melepaskan juga ya. Nah kalau masuk biara juga ya mereka tidak mengurusi kami lagi. Ini betul. Komunikasi. Memang contoh teladan yang baik dari Bapak. Sudah almarhum ya, sudah berbahagia di surga beliau dengan ibu terkasih. Amin. Anaknya sudah berjasa begini, pasti semua hampir sudah selesai perjalanan itu. 6 sudah meninggal. Nah, sister menjadi pendoa untuk kakak adik. Yang satu yang paling tua yang meninggal 2 tahun yang lalu dengan usia 98. Kemarin usia 100. Amin. 2 tahun. Memang Seboni makan apa saja ini sampai awet begini. Olahraga, disiplin. Saya disiplin. Disiplin olahraga. Bangun jam 4. Saya pas jaga Dan malam, sampai sekarang jaga malam terus saya kan kami makan tidur. Jam 4 apa pagi? Jam 4 pagi. Olahraga apa? Olahraga itu yang masih olahraga yang masih usia muda itu. Tembus gitu loh. Zumba. Saya masuk Enggak, itu Zumba. saya dengar Pokoknya yang sepeda. Ya yang untuk buat bagi kita itu yang saya ganti bisa kan. kerja lagi. Saya masih jalan. Ya jalan. Tidak jalan saja. yang Yoga. 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 Terus jalan. Para suster terima kasih ya, saya kembali kerja. Iya. Ya, saya minta maaf. Kami yang Maaf ya. silakan melanjutkan. tidak mengganggu. Iya, kami senang dikunjungi. Kami sangat senang. Terima kasih. Apalagi kami sudah makan, sudah dapat insight rohani yang mantap lagi. Ya ini untuk kami berdua sih. Kami orang-orang muda ya yang mesti dengar Lena. Jangan sampai kurus. Jangan sampai Jangan sampai kurus. Pikiran lain lagi Lena.
dengar. Penyerahan diri total. Lena juga. Oh, Lena Namanya juga. juga Lena. Nama dia Lena, tapi nama suster saya Suster Rita. Maka pas saya berdoa suster bilang dengar Lena, saya kaget soalnya. Namanya Lena. Suster Magdalena. Pernah ketemu kali. Jadi Lena kau harus naikkan lagi badanmu. Ya suster terima kasih. Iya. Karena kebanyakan kelihatan bocor tidak sakit. Iya. Susu ya. Dan kalau itu belum tidur. Coklat juga boleh. Suka coklat. Penyerahan diri total. Saya Kurus sekali. Dengar Lena, penyerahan diri total. Satu paket. Itu mesti ada. Iya, sehingga itu yang bisa menaikkan imun tubuh kita. Tapi kalau masih pikiran-pikiran, Tidak itu bisa yang belum total-total, Betul yang itu. belum total itu yang bisa bikin turun badan. Dulu saya juga kurus itu karena banyak pikiran. Tapi setelah itu makmur sampai susah untuk turunkan. langsing, ramping. Nanti dia naik full kali lalu, tapi ini agak turun. Ini turun nih. Makanya saya bercanda ini. Mungkin karena itu kan. Ya bisa lah, apalagi Bisa dia toh? senior itu. Masih junior. Ya, Perjuangan. Iya. Karena pengalaman saya dulu juga begitu kurus Sampai sekarang? sampai sekarang susah turun. Stabil begini, jangan kurus lagi. Nanti blog ini bukan Chris, bukan suster Chris ini. Udah lain lagi. Orang tidak kenal. Memang itu sangat mempengaruhi itu Betul sekali. pikiran stres itu. Itu sudah. Jadi, aduh, terima kasih banyak. Ya, terima Sister kasih. Boni sudah memberi kami pencerahan, masukan, insight rohaninya. Iya tuh, suster. Kalau tidak, seperti ini yang mencoba menjalankan kehidupan sehari-hari. Coba menjalankan. seperti itu. Jadi suster Chris lagi mau melanjutkan. Kerjaan. Minta maaf, nanti kita cari waktu tuh. Nanti kita bilang Pastor Chen. Mereka takut sama Pastor Chen. Takut sama aduh. Pastor Chen pelawak kok. Dia baik. Senior bercanda dengan Pastor Chen. Pastor Chen kita refreshing kan. Itu mereka itu janji bilang keluarga kudus setiap tahun direncanakan batal terus. Oh. Iya. Berarti ini Untuk jangan keluarga direkam, kudus. dimatikan.